Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Video saya kali ini menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nurseno dan Elia Miron tentang Natal tanggal 25 Desember berikut ini, di mana setelah dicari kebenarannya, ternyata tidak ada bukti kebenarannya dan salah perhitungan. Namun karena disampaikan dengan cara yang meyakinkan, maka banyak orang yang percaya meskipun tanpa disertai data yang valid. Ternyata perintah merayakan Natal tidak ada dalam Didaskalia Apostolorum, dan Elia Miron tidak memperhitungkan faktor geografisnya. Mari kita lihat dulu pernyataan Bapak Bambang Nurseno. Mari kita pelajari bersama buktinya melalui Pendeta Dr. Simeon Sulistyo, bahwa perintah untuk merayakan Natal tanggal 25 Desember di setiap tahun ternyata tidak ada bukti di buku kuno Didaskalia Apostolorum, dan tidak pernah terjadi di musim salju oleh peneliti dari Cina yang berbahasa Mandarin. Mari kita perhatikan bersama. Kalau Kristen kok bahasa Arab lah, karena di Indonesia biasanya yang Arab itu harus Islam. Nah di Timur Tengah orang Kristen Arab juga banyak. Itu kira-kira pada pasal 18 buku Didaskalia Apostolorum itu ditulis tahun 189 Masehi. Jauh sebelum kelahiran Dewa Matahari dirayakan oleh Kaisar Aurelius. Tertulis di situ pada pasal 18. Ya ikhwatana, wahai saudara-saudara, saudara-saudara kami, tahfudu fi ayamil a'yad, tetapkanlah pada hari-hari perayaan id milad Sayyidina Yesus Al-Masih, yaitu Natal dari Tuhan kita Yesus Kristus, wa kamaluhu, tepatnya fi kamsati wa isrin, pada tanggal 25 fi syahri tasai'i lil Ibraniyin, pada bulan keempat Ibrani. Bulan keempat Ibrani itu 25 bulan Kislev, yang tepatnya kira-kira 25 Desember. Itu tahun 189. Anda percaya ensiklopedia Americana buatan orang bule, atau Anda percaya dengan saksi mata yang di Timur Tengah? Hai semuanya, Shalom Alaikum, Kristus bersama kita. Menjelang perayaan Natal 25 Desember, ada begitu banyak orang di luar kekristenan yang menuduhkan bahwa 25 Desember bukanlah hari kelahiran Yesus Kristus dan bukanlah hari Natal. Bahkan lebih liar, mereka mengatakan bahwa 25 Desember itu ternyata hari kelahiran Dewa Matahari. Oleh karena itu, sekarang kita akan menjawab dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar lahir pada tanggal 25 Desember dari kitab suci dan juga data sejarah. Yang pertama, kita akan membuktikan dari kitab suci. Injil Lukas 1 ayat 5. Pada zaman Herodes Raja Yudea ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Apa yang dilakukan Imam Zakaria? Ayat 10. Pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembayang. Kalau pembakaran dupa artinya sedang melakukan hari raya Yom Kippur atau hari raya pendamaian. Nah, pada hari raya Yom Kippur ini dilakukan setiap tanggal berapa? Setiap tanggal 25 September. Nah, ayat 11, lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Namun malaikat itu berkata, jangan takut Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau harus menamai dia Yohanes. Artinya pemberitahuan tentang Yohanes sedang dikandung oleh Elisabeth yang adalah istrinya Zakaria. Itu terjadi pada hari raya Yom Kippur yang jatuh pada tanggal 25 September. Lalu kita lanjut ke Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Berarti 6 bulan dari 25 September adalah bulan Maret. Berarti malaikat mendatangi Maria itu pada bulan Maret. Apa yang dikatakan malaikat itu kepada Maria?
Di ayat 30 malaikat itu berkata, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus." Berarti malaikat mendatangi Bunda Maria dan memberitahu bahwa ia sedang mengandung Tuhan Yesus itu pada bulan Maret. Nah, 9 bulan setelah bulan Maret itu bulan Desember. Jadi apakah benar bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember? Tentu saja benar, bukan hayalan. Kalau tadi kita sudah membuktikan bahwa Tuhan Yesus lahir di bulan Desember menurut kitab suci, sekarang kita buktikan dari data sejarah. Menurut dokumen purba yang bernama Koptik Didaskalia Apostolorum dari tahun 189 Masehi, itu menuliskan bahwa, "Wahai saudara-saudara, tetapkanlah dalam hari-hari perayaan, yaitu Natal Tuhan kita, tepatnya pada tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani." Berarti tanggal 25 bulan ke-9 yaitu bulan Kislev, yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan keempat Mesir. Bulan keempat Mesir adalah bulan Kiyah. Nah, kalau kita konversi tanggal 29 Mesir Kiyah menurut perhitungan tahun Koptik Anno Martiri ke kalender Romawi yang kita pakai sekarang, itu akan jatuh pada tanggal 25 Desember. Kalau nggak percaya, coba aja sendiri. Bahkan ya, sebelum dokumen yang saya sebutkan tadi itu ditetapkan, Uskup Theophilus dari Kaisarea pada tahun 160 Masehi sudah merayakan Natal. Lalu Elia, bagaimana dengan tuduhan kelahiran Dewa Matahari? Kelahiran Dewa Matahari atau Sol Invictus itu baru dilakukan pada tahun 250 Masehi. Sedangkan Natal sudah dilakukan tahun 160 Masehi. Jadi mustahil kalau Natal yang terlebih dahulu meniru yang terkemudian yang adalah hari lahirnya Dewa Matahari. Jadi itu hoax, tidak benar. Jadi kesimpulannya, baik menurut kitab suci dan juga data sejarah, Tuhan Yesus atau hari Natal memang dilakukan pada tanggal 25 Desember. Selamat menyongsong Natal, kiranya damai yang datang dari Allah, firman hidup yang menjadi manusia, itu mendamaikan kita kepada Allah, sukacita bagi semesta. God bless you. 耶稣不是出生于12月25日，圣诞节算错了。耶稣准确的生日是哪天？圣经里有答案。主耶稣的生日是哪天？圣经没有明确记载这个准确日子，但却有耶稣诞生日期的线索。一定要坚持看到最后。这里有我和我的伙伴们探讨了多日所发现的奥秘。路加福音2章6至9节记载，他们在那里的时候，玛利亚的产期到了，就生了头胎的儿子，用布包起来，放在马槽里，因为客店里没有地方。在伯利恒之野地里有牧羊的人，夜间按着更次看守羊群，有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚惧怕。如果你冬天去过以色列，你会知道那里的冬天非常冷。如果主耶稣是在冬季最冷的12月出生，还在马槽中只是用布包裹着，这是不现实的。还有最重要的一点，经文中提到了牧羊人。以色列的牧羊人只有春天的3月、4月才会在晚上和羊群在田野里，因为那是母羊升高的时期，他们需要随时观察羔羊出生的情况。这个时期正是耶稣降生的时间，所以在那一天晚上，牧羊人看守羊群，等待羔羊的出生。这是多么奇妙，多么完美的安排呀！主耶稣是弥赛亚，是替罪的羔羊，而牧羊人正在等待羔羊的降生。救主诞生时间向人类预示了神的救赎计划。从主耶稣诞生的那一刻开始，神就为了他十字架的救恩而预备筹划着一切。当你了解了救主诞生的奥秘，看见了神救赎工作的奇妙智慧，你会从内心生发对主的感恩赞美吗？你还会崇拜圣诞节这个日子超过敬拜神吗？欢迎留言发表你的观点，期待和你对这个问题有更多的交流和分享。Shalom, selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube Simeon Sulistyo. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap memasuki bulan Desember,
selalu ada topik hangat yang dibicarakan ya, yaitu mengenai Natal. Banyak perdebatan mengenai asal-usul Natal. Baru-baru ini mulai viral pernyataan bahwa ada dokumen kuno yang memerintahkan supaya kita merayakan hari kelahiran Yesua pada tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani. Kabarnya dokumen tersebut adalah The Coptic Didascalia Apostolorum atau sering disebut dengan Didascalia Apostolorum. Mereka menyatakan bahwa Didascalia Apostolorum disusun pada tahun 189 Masehi. Bahkan mereka dengan jelas menyatakan bahwa dalam Didascalia Apostolorum itu, dalam pasal yang ke-18, ada pernyataan yang berbunyi, saudara-saudaraku, peliharalah perayaan kelahirannya atau Natal ya, setiap tahun pada tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani atau yang disebut dengan bulan Kislev, yaitu tanggal 29 bulan keempatnya Mesir ya, atau disebut dengan bulan Kiyah. Nah, mereka meyakini bahwa bila dikonversikan ke dalam kalender Gregorian, kalender yang internasional yang sekarang kita pakai ini, itu jatuh pada tanggal 25 Desember. Kemudian untuk menguatkan argumen mereka pula, ada yang mengatakan bahwa dalam Didascalia Apostolorum ada pernyataan bahwa para rasul merayakan hari Epifani pada tanggal 6 Januari, dan ini dikaitkan dengan perayaan Natal begitu, yang mereka yakini Natal tanggal 25 Desember. Bapak Ibu Saudara, untuk itu saya mencoba menelusuri kebenarannya satu persatu ya. Dan mari kita lihat mengenai pernyataan perintah merayakan hari kelahiran Yesua di Didascalia Apostolorum. Kemudian setelahnya saya akan membahas mengenai Epifani ini ya. Pertama, saya ingin mengajak kita semua mengetahui dulu apa itu Didascalia Apostolorum. Nah, Didascalia Apostolorum menurut New Catholic Encyclopedia merupakan aturan gereja yang ditulis awalnya pada dalam bahasa Yunani dan ditulis pada awal abad ketiga di Syria Utara. Penulisnya diperkirakan seorang dokter yang tadinya merupakan seorang Yudaisme. Dan dokumen Didascalia yang ada sekarang merupakan terjemahan dari bahasa Syria. Didascalia Apostolorum ini sering juga disebut sebagai Teaching of the Apostles atau pengajaran para rasul. Bapak Ibu Saudara, mengenai tahun penulisan atau penyusunan, beberapa sumber lain yang saya temukan juga mengatakan bahwa penyusunan Didascalia Apostolorum ini ada pada abad ketiga, bukan tahun 189 Masehi. Nah, Harry Y. Gamble dalam bukunya Books and Readers in the Early Church, A History of Early Christian Texts, menuliskan seperti ini: The Didascalia Apostolorum, a church order of the 3rd century, preserved entire only in Syria. Jadi Didascalia Apostolorum ini sebuah peraturan gereja dari abad ketiga yang keseluruhannya masih terpelihara dalam bahasa Syria begitu. Dan senada dengan Gamble, J.A. Moorman mengatakan bahwa Didascalia Apostolorum ini ditulis pada awal abad ketiga. Moorman menuliskan ini ya, Didascalia, a work written in northern Syria during the earlier part of 3rd century. So ini sumber yang lain mengatakan abad ketiga. Dan satu lagi dari Britannica.com, dari Britannica Online ya, menuliskan tahun penulisan Didascalia Apostolorum ini sekitar tahun 250 Masehi. Dikatakan the Didascalia Apostolorum written in Syria about Anno Domini 250. Jadi bagian mengenai tahun ditulisnya Didascalia Apostolorum yang diklaim pada tahun 189 Masehi atau abad kedua adalah tidak tepat ya. Didascalia Apostolorum ditulis pada abad ketiga Masehi. Oke, ini dari segi penanggalan saja sudah salah dulu. Kemudian mari kita lihat, beralih kepada klaim yang mengatakan bahwa dalam Didascalia Apostolorum
pasal 18 ada kalimat, saudara-saudaraku, peliharalah perayaan kelahirannya atau Natal setiap tahun pada tanggal 25 bulan ke-9, Ibrani ya. Atau bila dalam bahasa Inggris berbunyi, brethren, observe the festival days, and first indeed the birthday of our Lord, which is to be celebrated by you on the 25th of the 9th month. Ya. Dan ketika saya menyelidiki di dalam Didaskalia Apostolorum ini dan membaca Didaskalia Apostolorum, ternyata pernyataan ini tidak ada, saudara. Ini mengejutkan saya begitu. Saya cek di pasal 18 kalau nggak ada begitu. Nah, ini berikut ini buku Didaskalia Apostolorum yang saya temukan di internet ya, dalam bahasa Inggris. Nah, silakan diperiksa. Ini covernya. Dan sekarang kita lihat daftar isinya. Pasal 18 ini berisi apa saja. Nah, ini sudah bisa lihat. Kemudian ini isi dari pasal 18 dari Didaskalia Apostolorum. Silakan saudara periksa sendiri. Barangkali saya terlewat dalam membacanya. Silakan dicek, video bisa di-pause sehingga saudara bisa memeriksanya. Lalu pertanyaannya adalah, dari mana mereka mengatakan kalimat saudara-saudaraku peliharalah perayaan kelahirannya setiap tahun pada tanggal 25 bulan ke-9? Itu dari mana? Maka saya pun coba menelusurinya, saudara. Saya coba telusur begitu, dan puji Tuhan saya menemukannya, saudara. Ternyata pernyataan tersebut terdapat dalam Apostolic Constitutions, dalam buku kelima dan pasal ke-13. Berikut ini isinya, saudara bisa lihat sendiri ya. Persis seperti tadi dalam bahasa Inggris. Brethren, observe the festival days, and first indeed the birthday of our Lord, which is to be celebrated by you on the 25th of the 9th month. Ya. Dan ternyata saudara, Apostolic Constitutions ini ditulis pada sekitar tahun 380 Masehi, saudara, atau pada abad keempat ternyata. Jadi lebih muda lagi nih. Dan penyusunnya adalah satu orang, dan ditengarai merupakan seorang yang berpaham Arianisme, saudara. Arianisme ini merupakan paham yang meyakini bahwa Yesua hanyalah manusia ciptaan biasa, sama seperti kita, begitu. Ya. Lalu pertanyaannya selanjutnya adalah, sebenarnya apa itu Apostolic Constitutions ini ya? Saya lihat di ensiklopedia, ensiklopedia New Catholic Encyclopedia menuliskan bahwa Apostolic Constitutions merupakan kumpulan peraturan yang konon diturunkan dari para rasul, saudara. Namun kenyataannya merupakan karya seorang Arianisme yang diduga sama dengan orang yang juga melakukan interpolasi. Nah, apa itu interpolasi? Yaitu pemalsuan dengan penambahan, begitu. Jadi mungkin dia bisa memalsukan, bisa juga ada yang asli tapi ditambah-tambahin untuk memasukkan agendanya sendiri, begitu. Dan ini dia melakukan interpolasi pada surat-surat Santo Ignatius. Dan Apostolic Constitutions ini, 6 buku pertama dari Apostolic Constitutions ini merupakan adaptasi dari Didaskalia Apostolorum, saudara. Dan tidak heran dalam versi bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh Irah Chase DD, di covernya tertulis the work claiming to be the constitutions of the Holy Apostles, atau dalam bahasa Indonesia karya yang mengaku sebagai konstitusi para rasul, begitu. Nah, ini aneh. Kenapa kalau karya saudara buat buku, begitu kan? Tapi kenapa harus ada tulisannya the work claiming, karya yang menyatakan atau mengaku sebagai konstitusi, gitu, ya kan? Nah, berikut ini gambar covernya ya. Nah, saudara, dengan terbongkarnya penulis Apostolic Constitutions adalah seorang interpolator, maka sebenarnya kita tidak dapat mempercayai lagi apa yang tertulis di dalamnya sebagai ajaran dari para rasul, betul nggak? Karena ternyata penulisnya tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam integritasnya, begitu. Termasuk perintah untuk merayakan kelahiran Yesua yang diklaim katanya ada di situ, begitu.
Tetapi mari kita kembali ya kepada kalimat yang diklaim sebagai perintah untuk merayakan kelahiran Yesua pada tanggal 25 bulan 9 Ibrani atau Kislev, yang dipakai oleh orang-orang yang mempercayai Yesua itu lahir pada tanggal 25 Desember. Saya perhatikan saudara, dasar mereka yang meyakini bahwa Yesua lahir pada tanggal 25 bulan ke-9 kalender Ibrani atau bulan Kislev itu sama dengan 25 Desember adalah yang pertama, mereka mengira itu merupakan perintah para rasul, karena mereka pikir Apostolic Constitutions ini langsung diturunkan oleh para rasul begitu. Nah, karena mereka kira dalam buku Didaskalia Apostolorum awalnya ya, setelah kita selidiki kan ternyata ada di dalam Apostolic Constitutions. Lalu yang kedua, mereka mengkonversikan kalender Ibrani ke kalender Gregorian dengan memakai website ini saudara. Dan mengenai alasan yang pertama saudara, sudah saya jelaskan di atas bahwa ternyata semuanya itu tidak benar saudara, ya. Dan sebagai tambahan ya untuk komentar alasan nomor pertama itu tadi, apabila kita membaca Alkitab saudara ya, kita perhatikan tidak ada tradisi orang Yahudi yang merayakan hari kelahiran saudara. Yang dicatat dalam Alkitab yang merayakan hari kelahiran atau ulang tahun adalah cuma 2 orang yang saya temukan di dalam Alkitab, dan itu bukan orang Yahudi. Yang pertama Fir'aun, kita bisa lihat di dalam Kejadian 40 ayat 20, dan yang kedua adalah Raja Herodes di dalam Matius 14 ayatnya yang ke-6. Dan sebaliknya justru orang Yahudi ini lebih mementingkan hari kematian daripada hari kelahiran. Saudara bisa baca di dalam Pengkhotbah 7 ayatnya yang ke-1. Oleh karena itulah Tuhan tidak pernah memerintahkan untuk merayakan hari kelahiran Yesua. Tetapi hari kelahiran Yesua memang bertepatan dengan hari raya, yaitu hari raya Tabernakel atau Sukot. Ini sebagai penggenapan bahwa dia berdiam di tengah-tengah umatnya. Sudah bisa baca di dalam Yohanes atau Yohanan pasal yang ke-1 ayat yang ke-14. Oke, sekarang mari kita lihat atau kita cek alasan yang kedua. Dari buku Apostolic Constitution di atas, kalau kita perhatikan ada tanda bintang saudara, yang menyebutkan bahwa bulan ke-9 itu sama dengan bulan Desember. Ya, saya tunjukkan gambarnya ini. Dan kemudian mereka mencari melalui website di atas ya. Dan kalau kita ketikkan di website tersebut tahun 3757 di bagian fetch Hebrew calendar ya, seperti ini. Dan kalau kita masukkan, memang menurut website tersebut 25 Kislev tahun 3757 adalah sama dengan tanggal 25 Desember tahun 5 sebelum Masehi saudara ya. Namun jika kita perhatikan saudara, kalau kita scroll ke bawah, di bagian bawah ada keterangan bahwa itu saat perayaan Feast of Dedication atau Hanukkah. Jadi bagaimana? Apakah Yesua lahir saat Hanukkah? Nah, mari kita lihat dulu nih ya. Lihat di website yang sama saudara. Di website itu kita klik di bagian atas yang ada tulisannya kalender akurasi di atas nih. Kemudian kita scroll ke bawah hingga ke bagian Jewish National Observances. Dan kita baca di bagian Feast of Dedication saudara. Di kalimat terakhir yang ada dalam tanda kurung itu tertulis bahwa Yesua mulai dikandung Miriam pada saat perayaan Hanukkah. Ya, jadi bagaimana mungkin di website yang sama yang mereka jadikan acuan bahwa tanggal 25 Kislev itu adalah sama dengan 25 Desember gitu ya, dan mereka klaim itu adalah hari kelahiran Yesua, tapi di website yang sama mengatakan bahwa itu bukan hari kelahiran Yesua, tapi itu adalah hari di mana Yesua mulai dikandung, conception ya, mulai konsepsi. Itu bukan hari kelahiran, tapi mulai dikandungnya begitu saudara. Jadi bila kehamilan normal itu selama 9 bulan dan 10 hari dan menggunakan kalender ini saudara, maka pada tanggal 15 Tisri tahun 3758 atau 6 Oktober
tahun 4 sebelum Masehi, Yesua lahir. Tepat pada hari raya Tabernakel atau Sukot. Nah, website yang mereka gunakan sendiri loh saudara. Kita juga perhatikan saudara, ini menarik. Saudara lihat bahwa tanggal 25 Kislev itu tidak selalu jatuh pada tanggal 25 Desember karena adanya perbedaan jumlah hari antara kalender Ibrani dengan kalender Gregorian. Saudara bisa lihat gambar ini bahwa tahun berikutnya Feast of Dedication, coba saudara lihat Feast Dedication tanggal 25 Kislev tahun 3758 itu jatuhnya pada tanggal 14 Desember tahun 4 sebelum Masehi. Jadi kalau tahun sebelumnya memang pas 25 Kislev sama dengan 25 Desember, tetapi tahun berikutnya itu tidak jatuh sama dengan 25 Desember, tetapi 14 Desember. Dan nanti tahun berikutnya itu akan lebih beda lagi saudara. Tidak jatuh tanggal 14 Desember lagi atau 25 Desember lagi, tidak. Itu selalu berubah saudara. Ya, maju mundur begitu. Karena ada perbedaan hari. Kemudian bagaimana dengan pernyataan bahwa dalam Didaskalia Apostolorum tercatat para rasul merayakan hari Epifani? Pernyataan itu memang ada di dalam Didaskalia Apostolorum pasal 3, bagian commandment from the writing of the Apostles, pada poin yang ke-6. Saudara bisa lihat ini ya, saya tunjukkan. Nah, lalu apa itu Epifani? Mungkin ada yang belum begitu memahami Epifani. Epifani ini berasal dari bahasa Yunani yaitu Epifania, yang berarti manifestasi atau perwujudan, saudara. Dan menurut Encyclopedia of Holidays, Festivals, Solemn Observances, and Spiritual Commemorations, Epifani merupakan perayaan di mana orang Majus datang kepada bayi Yesua. Hari raya ini juga merayakan hari di mana Yesua dibaptis. Dan mujizat pertama yang Yesua lakukan di Kana yaitu mengubah air menjadi air anggur. Jadi, saudara, Epifani bukanlah hari kelahiran Yesua seperti yang dikira oleh sebagian orang. Meskipun sebagian gereja menjadikannya dalam rangkaian memperingati kelahirannya yang mereka yakini tanggal 25 Desember itu, saudara. Ya, karena berdekatannya kira-kira selisih 12 hari. Dan Epifani juga disebut dengan istilah lain yaitu Teofani, saudara. Dan gereja Ortodoks Timur merayakan hari pembaptisan Yesua pada tanggal 6 Januari dan menyebutnya sebagai hari perayaan Teofani, saudara. Dan perayaan pada tanggal 6 Januari ini pertama kali disebutkan oleh Clement dari Alexandria sekitar tahun 215 Masehi sebagai peringatan pembaptisan Yesua, bukan hari kelahiran Yesua. Jadi baik Epifani maupun Teofani ini tidak ada kaitannya dengan kelahiran Yesua, saudara ya. Dan dengan demikian menggunakan dokumen Didaskalia Apostolorum maupun Apostolic Constitutions sebagai dasar argumen untuk mempertahankan perayaan kelahiran Yesua tanggal 25 Desember adalah tidak mengenal sama sekali dengan topik atau salah, tidak berdasar, saudara. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, Didaskalia Apostolorum tidak disusun pada tahun 189 Masehi, melainkan pada sekitar abad ketiga, bukan abad kedua. Lalu yang kedua, pernyataan saudara-saudaraku peliharalah perayaan kelahirannya pada setiap tahun tanggal 25 Desember 25 bulan ke-9, atau dalam bahasa Inggris yang berbunyi, Brethren, observe the festival days, and first indeed the birthday of our Lord, which is to be celebrated by you on the 25th of the 9th month. Itu bukan, ya, pernyataan itu tadi bukan di dalam Didaskalia Apostolorum, melainkan dalam The Apostolic Constitutions, buku kelima, pasal ke-13, yang disusun sekitar tahun 380 Masehi. Lalu yang ketiga,
Tanggal 25 Kislev tidak selalu jatuh pada tanggal 25 Desember, karena penanggalan Ibrani dengan Gregorian itu jumlah harinya tidak sama. Bahkan di dalam kalender Ibrani ini ada tambahan bulan setiap sekian tahun begitu. Tanggal 25 bulan Kislev itu merupakan pada tahun 4 sebelum Masehi, itu memang pas tanggal 25 Desember. Tetapi itu bukan hari Natal, tetapi hari raya Hanukkah. Dan di situ ternyata hari di mana Yesua pertama kali dikandung Maria atau Miriam, bukan hari kelahirannya. Dan kalau kita perhatikan itu di tahun selanjutnya, tanggal 25 bulan Kislev itu tidak selalu jatuh pada tanggal 25 Desember. Jadi tidak sama, tidak selalu. Pasti berubah-berubah terus. Ya, karena jumlah harinya berbeda. Oke, lalu yang keempat, perayaan Epifani aslinya bukanlah hari kelahiran Yesua, tetapi adalah perayaan datangnya para Majus menemui bayi Yesua, saudara. Bukan hari kelahiran. Lalu yang kelima, perayaan Epifani itu jatuh pada tanggal 6 Januari, bukan 25 Desember. Dan perayaan yang keenam, perayaan Epifani yang tertulis dalam Didaskalia Apostolorum pasal 3.6 itu merujuk pada perayaan hari Yesua dibaptis, bukan kelahiran Yesua. Yang ketujuh, dengan demikian argumen dengan dasar Didaskalia Apostolorum untuk melegalisir perayaan kelahiran Yesua pada tanggal 25 Desember dengan sendirinya gugur, tidak bisa dipakai lagi nih, saudara ya. Dan yang kedelapan, dari data-data yang sudah saya sampaikan di atas, kita dapat mengambil pelajaran bahwa jangan hanya karena buku tersebut adalah kuno, kemudian kita mempercayai begitu saja, saudara. Karena tidak semua buku kuno itu benar dan sesuai dengan firman Tuhan, gitulah. Maka jadikanlah firman Tuhan ini sebagai dasar kebenaran kita yang tertinggi, bukan yang lain, saudara. Dalam firman Tuhan tidak pernah ada perintah untuk merayakan hari kelahirannya, tetapi merayakan 7 hari raya. Saudara bisa baca di dalam Imamat pasal yang ke-23. Oke, Bapak Ibu Saudara, demikianlah penjelasan saya, kiranya dapat menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Demikianlah video ini saya sajikan secara khusus bagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada, untuk menambah wawasan pengetahuan teologi kita semua, agar apa yang kita lakukan itu ada dasarnya, bukan sekedar ikut-ikutan atau hanya merayakan perayaan tradisi tanpa isi dan bukti yang hakiki, tanpa makna, hanya budaya belaka karena sudah terjadi sebagai kebiasaan. Apabila video ini memberkati, bantu share kepada yang lain agar mereka juga diberkati oleh isi video ini. Berikan komentarnya yang berwawasan intelektual. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar menambah semangat saya dalam membuat video-video bermutu lainnya, agar Bapak Ibu Saudara-saudari dapat segera menerima video terbaru saya dari YouTube. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat beraktivitas dan sukses selalu. Bapak Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh menyertai dan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.